Padamu coba angoluwangi halalas miroha siapuliroha mina marsati gogoni debataki aluahona porsea siana sakea. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Firman ini Bapak Ibu sungguh membuat kita bersuka cita. Mengapa tidak Bapak Ibu? Sebab firman Allah ini memberikan kepada kita suatu janji, suatu semangat yang sangat kita butuhkan sekarang ini. Firman ini sering kita sampaikan ketika kita mengunjungi orang yang mungkin sedang mengalami pergumulan hidup, mungkin yang mengalami sakit penyakit. Kita selalu mengatakan hati yang gembira adalah obat. Maka ada juga lagu untuk ini, hati yang gembira adalah obat. Dan selanjutnya Bapak Ibu, sangat indah sekali firman ini Bapak Ibu, dikatakan di sana hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Jadi hati yang gembira yang membuat berseri-seri Bapak Ibu. Jadi jikalau kita katakan Inang, hatiku gembira dikondisikan oleh keadaan dompetku. Oh jangan Bapak Ibu. Jadi hati yang gembira itu bukan karena dikondisikan isi dompet kita yang merah-merah, makanya muka kita, wajah kita berseri-seri, atau kita selalu mengatakan saya beruntung maka muka saya atau wajah saya berseri-seri. Bukan Bapak Ibu. Jadi hati yang gembira, hati gembira membuat muka berseri-seri. Apa yang mau dimaksudkan di sana? Hati yang tetap tunduk, hati yang tetap bersyukur, hati yang dikendalikan oleh Allah, itulah hati yang gembira Bapak Ibu. Jadi ketika kita menyadari di dalam hati kita bahwasanya kita harus tetap mengucap syukur dalam kehidupan ini yang membuat wajah kita berseri-seri Bapak Ibu. Jadi bukan persoalan ada berapa banyak uang yang kita miliki, ada berapa banyak harta kekayaan yang kita miliki supaya wajah kita berseri-seri, bukan Bapak Ibu. Tetapi bagaimana hati kita dapat kita kondisikan terus dalam perkenanan Allah. Hanya oleh karena Allah hati kita dapat berseri-seri sekalipun saat ini kita tidak memiliki materi yang banyak. Sekalipun saat ini kita menghadapi pergumulan, sekalipun saat ini kita menghadapi sakit penyakit Bapak Ibu. Jadi saat ini diingatkan kepada kita bahwasanya apa yang tercipta di dalam hati, jikalau dia tetap diarahkan kepada firman Allah, maka keadaan di luar di sekelilingnya tidak akan mempengaruhi hatinya. Maka ketika di dalam hatinya terus ada pengucapan syukur, di dalam hatinya terus ada pengharapan, maka di dalam hati yang seperti itulah tercermin kegembiraan, maka wajahnya berseri-seri. Maka perlu menjaga hati ini untuk tetap selalu dikehendaki dan berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Apa yang sesungguhnya Inang membuat hati gembira? Firman Allah. Karena hanya firman Allah yang pasti di dalam kehidupan ini. Karena hanya firman Allah yang kekal di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Jikalau
hal pencapaian-pencapaian di dunia ini membuat kita gembira, itu adalah hal yang semu Bapak Ibu. Itu sementara. Tetapi jikalau kita kondisikan hati kita bergembira oleh karena kita telah mendengarkan firman Tuhan, karena hati kita telah bergembira, sama seperti khotbah 2 minggu yang lalu ketika kita mengatakan orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hanya orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara firman Allah, itulah orang-orang yang berbahagia. Dan jikalau hatinya berbahagia, dia bergembira, terpancar di wajahnya. Dia nggak suka lagi merengut, dia nggak suka lagi dalam bahasa Batak mutung, tetapi dia senantiasa bersuka cita Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi jikalau hatinya tidak bersuka cita, jikalau hatinya tidak dipenuhi oleh firman Tuhan? Ini dia Bapak Ibu. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jikalau hati kita cenderung mengingat hal yang membuat kita sedih, jikalau hati kita cenderung hanya mengingat kesalahan orang lain, jikalau hati kita cenderung hanya menyalahkan diri kita sendiri dan orang lain, maka semangat kita akan patah, daya juang kita akan tidak ada lagi, daya hidup kita tidak akan ada lagi. Berarti hati yang gembira adalah energi positif yang keluar dari diri kita. Maka saya pernah mendengar seorang yang mengatakan, yang terus mendengungkan slogan ini, inner beauty and inner strength. Inner beauty adalah terpancar dari hatinya. Perilaku yang baik itu tercipta dari hati yang gembira. Perkataan yang baik itu tercipta dari hati yang tentram. Itulah yang keluar Bapak Ibu. Dan itulah kecantikan yang sesungguhnya. Kecantikan yang sesungguhnya, kebaikan yang sesungguhnya adalah inner beauty. Hal yang boleh terpancar dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah inner beauty. Dan inner beauty inilah yang membuat inner strength, inner yang di dalamnya itulah menjadi kekuatan yang dapat kita keluarkan dalam diri kita ini. Lalu saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, semangati terus hidupmu. Jangan pernah patah semangat. Jangan pernah memikirkan hal yang pedih-pedih di dalam kehidupan ini. Dan jangan pernah mengingat-ingat terus kesalahan orang lain. Mengampuni adalah salah satu obat untuk hati yang gembira Bapak Ibu. Ampuni sesamamu, maafkan, dan teruslah melakukan kebaikan kepada sesamamu, maka akan terpancar inner beauty dan inner strength dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Maka itu yang membuat kita semakin dimampukan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, lakukanlah pekerjaanmu dengan hati yang bergembira, lakukanlah aktivitasmu dengan hati yang gembira. Apapun situasi kehidupanmu, baik saat ini kita menghadapi pergumulan hidup, baik sampai saat ini kita masih menghadapi pandemi, tetapi jikalau kita terus mengatakan hatiku tetap terarah dan tertuju kepada firman Allah, maka kita dimampukan untuk bergembira dalam kehidupan ini. Jangan lupa bahagia Bapak Ibu, jangan lupa untuk bergembira. Ingat, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jangan pernah patah semangat, karena hari esok selalu Tuhan janjikan dan penuh berkat bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus bersemangat, untuk kami terus bersuka cita, sebab kami yakin dan percaya Bapa, hati kami tetap dibungkus penuh oleh karena kasih-Mu. Hati kami tetap boleh Tuhan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan ini. Biarlah kami memancarkan inner beauty dan inner strength dalam kehidupan kami, supaya kami tetap kuat semangat menghadapi setiap pergumulan kami. Hanya Padamu-lah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kasih Tuhan dan kehidupan kita tetap selalu semangat menjalani hidup ini. Shalom.